Tahukah kamu pasar yang paling ramai di dunia? Yes, narkotika. Kalian nggak akan nyangka pasar ini permintaannya terus naik setiap tahun. Perkiraan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menunjukkan bahwa pasar obat-obatan terlarang global menghasilkan lebih dari 330 miliar dolar per tahun. Gua akan membahas narkonomika, sebuah teori ekonomi yang lahir secara tidak sengaja dari kartel narkoba, di mana produknya tidak perlu diiklankan secara konvensional, namun berhasil menciptakan permintaan yang tinggi dengan tingkat kesetiaan pelanggan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Jangan skip videonya, karena gua akan membahas juga bagaimana brand-brand terkenal seperti Hermes, Apple, dan lain-lain mengadopsi teori ini. Di dalam dunia bisnis, tujuan utamanya adalah menciptakan produk yang tidak hanya diinginkan, tetapi juga dibutuhkan secara berkelanjutan. Disinilah letak kejeniusan pertama dari produk narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang awalnya diciptakan untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan, namun karena ia memiliki kemampuan untuk menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan, akhirnya zat tersebut tidak lagi digunakan dalam dunia medis. Contohnya heroin, kokain, meth atau sabu-sabu. Namun percayalah, hal tersebut bukanlah sebuah kelemahan, melainkan fitur utamanya. Dari perspektif bisnis, ia menciptakan sebuah permintaan yang stabil, masif, dan sangat menguntungkan, yang menjadi fondasi bagi industri ilegal bernilai ratusan miliar dolar. Pelajaran pertama, ubah kelemahan menjadi kekuatan. Perusahaan biasa harus berjuang untuk mendapatkan loyalitas melalui pengalaman positif yang berulang. Sebaliknya, narkotika secara kimiawi memprogram ulang sistem penghargaan di otak. Hal ini menciptakan kurva permintaan yang uniknya tidak elastis. Kenaikan harga memiliki dampak yang lebih kecil terhadap konsumsi karena kebutuhan yang muncul bersifat biologis, bukan lagi sekedar psikologis. Pelajaran kedua, buat produk itu sendiri yang menciptakan siklus permintaan yang terus berlanjut. Jika dianalisis lebih dalam, fitur inti dari produk ini bukanlah sensasi high yang ditawarkan, melainkan crash atau sakau atau gejala putus zat yang mengikutinya. Kejeniusan pemasarannya terletak pada penjualan solusinya. Dosis berikutnya untuk masalah sakau yang diciptakan oleh produk itu sendiri. Ini membangun sebuah sistem lingkaran tertutup, ketergantungan di mana pemasok berubah dari sekedar penjual menjadi penyedia layanan esensial. Hubungan pelanggan berubah dari transaksional menjadi subscription cycle atau siklus berlangganan. Pesan pemasaran yang paling kuat bukanlah ini membuatmu merasa baik, melainkan pesan tak terucap, hanya produk ini yang bisa menghentikanmu dari perasaan yang paling buruk. Ini adalah strategi pemasaran yang didasarkan pada prinsip loss aversion dalam bentuknya yang paling ekstrim, di mana konsumen dimotivasi oleh rasa takut kehilangan perasaan baiknya. Pelajaran ketiga, jangan jual mimpi, jual rasa takut kehilangan. Rasanya jika enggak gue kasih contoh produknya, omongan yang keluar dari mulut gue dari awal video hanya kebohongan semata. Apalagi di awal video tadi gue udah mention brand-brand kelas dunia yang mengadopsi teori ini. Mungkin kalian bertanya ya kan, gimana caranya Apple yang canggih ini mengadopsi teori dari kartel? Santai. Sini, biar gue jelasin satu persatu. Dari fondasi yang fundamental yang sebelumnya gue jelasin, produk yang laris di pasaran saat ini menggunakan prinsip-prinsip tersebut. Kita mulai dari Apple dengan iPhone-nya. Kamu tahu apa kelemahan Apple?
Kelemahannya adalah harga iPhone sangat mahal untuk fungsi dan fitur yang tidak jauh berbeda dengan smartphone Android. Namun, Apple membingkai harga tinggi sebagai simbol status dan eksklusivitas. Mahal menjadi ciri khas premium, bukan penghalang. Orang merasa lebih keren, lebih sukses, lebih in saat punya iPhone. Apple tidak menurunkan harga, mereka menjadikan mahal sebagai daya tarik. Apakah produk Apple menciptakan siklus permintaan? Tentu saja. Orang yang sudah menjadi Apple enthusiast sudah pasti akan membeli semua produk yang berbau Apple. Contohnya jika sudah punya iPhone, ketika Apple mengeluarkan AirPods, mereka akan memburu gadget tersebut. Hal tersebut berlaku ke seluruh ekosistem Apple meliputi Apple Watch, iPod, iPad, Apple Pencil, MacBook, dan lain-lain. Setiap produk Apple mendorong pembelian produk Apple lainnya. Bahkan setelah membeli produknya, kalian akan terus dibuat membayar biaya langganan. iCloud, Apple Music, App Store. Apple menciptakan ekosistem yang secara otomatis membentuk siklus permintaan yang terus berkelanjutan. Selanjutnya mungkin kalian akan bertanya, gimana Apple menciptakan rasa takut kehilangan atau loss aversion? Jawabannya sangat sederhana. Apple menciptakan rasa takut pindah ke Android dengan takut kehilangan iMessage, takut repot pindah data, takut terkena virus yang sering terjadi ketika kamu punya Android, takut kehilangan status sosial. Apple membuat pengguna merasa kalau kalian ganti Apple dengan produk lain, semisal iPhone diganti dengan Android, maka kalian akan kehilangan sebagian dari hidup kalian. Mereka tidak menjual fitur. Mereka menjual keterikatan emosional dan ketakutan akan kehilangan kenyamanan identitas. Hello the Hermes. Hermes dengan tas Birkinnya sangat terlihat. Kelemahannya adalah sulit didapat. Lu nggak bisa masuk toko Hermes langsung beli tas tersebut walaupun lu punya uang. Dia menjadikan hal tersebut kekuatan utamanya. Proses yang sulit ini dijadikan fitur utama. Lu harus punya riwayat pembelian bertahun-tahun untuk mendapatkan hak membeli. Tas ini bukan cuma produk, ini pencapaian sosial. Mereka menjadikan penolakan pelanggan sebagai strategi prestis. Bukan kamu yang memilih Hermes, tapi Hermes yang memilih kamu. Begitu kamu masuk ke dunia Hermes, lu didorong untuk membeli scarf, dompet, sabuk, parfum. Karena dengan begitu lu membangun sebuah track record untuk sebuah kepantasan untuk dapat membeli sebuah tas Birkin. Brand yang memaksa kalian sebagai pelanggan berpartisipasi aktif demi mendapatkan produk inti. Produk pelengkap jadi semacam ujian loyalitas agar bisa membeli produk utama. Ini bukan lagi transaksi jual beli, bos. Ini ritual sosial. Rasa takut kehilangan dibuat oleh Hermes sebagai ilusi untuk para pelanggannya. Hermes membatasi produksinya bahkan ke titik sangat terbatas. Sehingga orang takut kehilangan kesempatan. Bukan karena butuh tasnya, tapi karena kalau lu nggak dapat Birkin tahun ini, lu harus mulai ulang prosesnya. Lu dibuat akan merasa kehilangan status sosial. Mungkin kalian nggak ngalamin ini, karena kalian bahkan bukan target pasarnya. Tapi percayalah, untuk orang yang sudah terpikat, mereka akan melakukan apapun. Konsumen bukan takut kehilangan barang, tapi kehormatan, gengsi, dan akses sosial. Masih banyak brand-brand besar yang menggunakan teori ini untuk diimplementasikan dalam produknya. Sebut saja LV, Givenchy, Balenciaga, Supreme, Missy. Mereka terbukti menciptakan kelangkaan semu dengan membatasi produksinya. Mereka membuat produknya begitu adiktif sehingga terus memaksa kalian untuk mengkonsumsi produk-produk yang mereka rilis. Kalian semua dibuat FOMO. Takut kehilangan momen, takut kehilangan citra, takut dicap nggak update, sampai-sampai rela antri berjam-jam di hari peluncurannya. Sebuah produk yang dibuat dengan sengaja menduduki tingkat barang primer. Kalian yang bodoh akan menilai video ini sindiran. Kalian yang pintar akan menilai video ini sebagai cermin. Kalian yang bijak akan menilai video ini sebagai pelajaran yang berharga.
Jadi gue ucapkan selamat untuk kalian yang nonton videonya sampai akhir. Kalian semua sudah tahu rahasia formula yang dipakai brand kelas dunia. Sebenarnya masih banyak yang belum masuk bahasan, seperti supply and demand, iklan masterpiece, diversifikasi bisnis, distribusi dan logistik, strategi saing, pencitraan, hubungan langsung atau tidak langsung dengan pemerintah. Kasih tahu aja di kolom komentar kalau kalian tertarik dengan pembahasan lanjutan dari Narkonomik ini. Karena kalau semua gue bahas di sini pasti makan waktu yang lama. Dan gue yakin kalian akan nonton videonya sampai habis. Untuk penutup, gue akan memberikan quotes untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi di dunia saat ini, yaitu, sudah waktunya berhenti percaya bahwa lebih banyak perang adalah jawabannya. Solusinya bukan perlawanan, tapi pemahaman terhadap sistem yang menopang pasar ini. Kalau kita ingin menghentikan suatu pasar, kita harus berhenti memberi mereka alasan untuk ada. Aku Faisal Permana, wassalam.